Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi Ban Setia Badi, tetangga online kamu. Nah, tetangga, biasanya kan kita bahas rumah-rumah tapak ya. Apa jadinya kalau rumahnya bisa keliling Indonesia? Yuk, kita sama-sama lihat rumah berjalan. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada duganya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga Pagi. Halo, mana orangnya ini? Halo Kojon, apa kabarnya? Halo, selamat pagi. Halo Ciriana, apa kabarnya? Baik. Selamat datang di rumah kami sederhana. Ya, jago keliling Indonesia. Ya, tetangga, sekarang kita udah bareng Kojon dari Jago Keliling Indonesia. Karena bahagia itu sederhana ya, Pak? Betul sekali, itu tagline kita. Anda juga sama kayaknya ya. Gue udah bilang kok sama tetangga online kalau rumah yang bakal kita bahas ini unik dan mungkin bakal merubah mindset kita selama ini nih. Jadi selama ini kan biasanya tetangga online taunya rumah tapak, rumah vertikal. Nah, Betul. kali ini kita mau bahas rumah berjalan. Benar. Gimana nih kok ceritanya nih kok? Ceritanya adalah kan dulu aku rumah tapak juga. Jadi aku tinggal lama di rumah tapak. Baik-baik aja sih, kayak normal orang semua tinggal di rumah kan. Cuman memang kan hobinya jalan. Akhirnya aku bilang ke Riana, bagaimana kalau kita jual semuanya dan kita full time jalan-jalan. Oh, Awal mulanya itu. oke. Kan anak muda lah, umur 20-an kan masih quarter life crisis. Oke. Krisis pencari jati diri. Iya. Nah, akhirnya aku lagi datangnya halu, banyak nonton video-video kayak barat ada tulisan kayak YOLO. Iya. You only live live once, once. sell everything and go away. Saya ngomong ke istri saya, lalu dia ngomong, ayo. Dia bilang, akhirnya aku jualin semua. Rumahku hampir aku jual. Udah Cuman dijual? istriku untungnya mulai sadar, dia kan, oh ini halu nih suami saya. Akhirnya dia bilang jangan dijual. Akhirnya aku kontrakin. Oke. So akhirnya kami dengan resmi kami homeless. Ah, Nah, modal itu untuk membangun camper van. oke. Gitu. Keren banget. Jadi rumahnya sekarang udah bisa pindah-pindah. Oh nih. iya dong. Mobile ya. Kami ngomong kami tuh keong. Rumahnya ngikut kami. Yang iya. berjalan. Nah, sebelum kita lebih jauh bahas soal camper van-nya atau rumah berjalannya nih kok. Sekarang kita lagi ada di mana nih kok? Tempatnya kayak Selamat datang asing ya. buat saya. Ini adalah karoseri, Pak. Oke. Aku pun baru tahu ternyata ada barang ini. Oh, gimana Jadi pas aku punya mobil, aku pengen modif-modif. Kukira tinggal modif aja. Iya. Aku nggak tahu, rupanya tuh modif mobil ada izinnya. Oh, oke. Aku nih contoh aku beli tanah, punya rumah kan, aku bangun, Iya. sembarangan tuh nggak boleh kan, butuh IMB. Betul. Nah mobil juga sama. Oh. Mobil itu kita punya mobil sendiri, kita mau modif aneh-aneh itu butuh izin. Oke. Namanya SKRB. Oh, bukan kir. Itu tambahan setelah itu. Oke. Nah dari itu sudah rancangannya, barulah kita daftarkan untuk ke KIR dan SNK. Ah. Nah karoseri itu yang punya legalitas itu. Oke. Nah hari ini Anda berada di tempat untuk membuat mobil-mobil aneh-aneh. Itu karoseri namanya. Aku kayak kemarin Kalimantan tuh kan aku bangun awal pertama di Kalimantan. Oke. Aku nggak tahu ada barang ituan. Jadi aku modif di bengkel, panggil tukang-tukang bangunan untuk bikin rumah pertama aku yang berjalan. Dan alhamdulillah puji Tuhan Pak, hancur lebur Pak. Jadi mobil pertama pakai tukang bangunan. kan nggak tahu mau nanya siapa. Aku kan taunya adalah aku butuh tempat tidur di mobilku. Iya. Ya udah aku cari tukang interior. Oke. Aku sampai nyari total ada 5 kali, ditolak semua Pak. Desainer interior. Tolak. Dia nanya ngapain? Jadi kan dia hitung per meter. Iya. Per meter berapa juta kan? Dia bilang mau berapa kok ukurannya? Tadi bengek 1 ke 2 meter. Apa? Bikin apa lu? Kan 1 ke 2 meter doang ini ukurannya kan? Akhirnya ya kita kesulitan banyak sih ya pengalaman. Oke, jadi udah berapa tahun nih kok keliling pakai Camper van, camper ya? van ini? Ini masuk tahun ke-5 berarti. Tahun ke-6. Kan kita produk Covid, Pak. Oh, Sama kayak Anda ya, terus kita, Pak. Produk Covid. alumni COVID. Covid. Jadi pas Covid kita mulai jalan. Jadi ini yang pertama tuh kita pakai tuh basic mobilnya Grand Max. Itu by teknis Koko udah tahu atau konsultasi dengan Kita sebut tak karoseri? kayu bahasa lokal. Akhirnya yang pertama kita buat itu jadi aneh. Oke. Karena aku sekedar beli mobil bekas bang keliling. Udah jadi tinggi besar kan. Aku modif-modif. Pas aku bawa aja aku baru nyadar.
kok limbung ya gitu ya. Itu si Grand Max itu. Grand Max itu. Nah, kalau ini Hilux Serangga ya? Hilux Rangga betul. Oke. Udah 2 tahun ada? Ini dia genap setahun, bos tahun. Karena dia dipakai buat NTT. Jadi si Hilux Rangga ini buat NTT. Kemarin kita pakai Wuling Formo Max, itu nama Basuki. Kita pakai buat ke Sulawesi. Oke. Nah, kalau Grand Max kan buat Kalimantan. Gitu. So. Sekarang saya jadi penasaran nih kok. Kalau tinggal di mobil tuh kira-kira apa aja sih yang harus ada nih? Dari eksterior dulu deh. Eksterior. Yang pertama ya, aku mau belajar juga. Iya. Jadi, ini kan body mobil ini pabrikan, manufaktur. Udah jadi nih. Nah, Bawaannya. betul. Nah, kita kan mau bikin, nah, anggaplah ini dinding rumah. Iya. Kalau versi Anda, pas bikin dinding, apa aja dipikirin? Pertama kali, Ya strukturnya. struktur. Lalu, Terus bata ringan atau bata ringan, merah. betul. Dia di finishing. finishing di acian atau di Iya, semen kan? di plester, di Ada peredamnya nggak? Tergantung kalau mau bikin studio yang harus kedap pakai peredam, kalau enggak. Nah, baik peredam itu setelah kan? Setelah semennya udah kelar, kering, kita tambah peredam kan? Iya. Nah, aku mikir gitu awalnya. Nah, kalau ini gimana? Rupanya susah banget bikin dia. Jadi, dia tuh udah dibikin di awal. Contoh udah bikin tulangan. Iya. Nah, tulangan itu kan biasa orang kan cuma pakai plat besi oke. Iya. Cuman ternyata nggak bisa. Kalau pakai plat besi itu dia jadinya berat. Jadi ini kita pakai sistem namanya itu PU block. PU block namanya. PU block, PU itu polyurethane block. Nah, itu bahan agak aneh juga sih. Dia tuh kuat kayak besi tapi ringan. Lalu kemudian dia itu juga kita gunakan teknik namanya sandwich panel. Dia itu di press gitu. Oke. Jadi ini ada kayak fiber, tengah-tengahnya ada PU foam sama peredam apa gitu, insulasi, lalu di press itu. Oke. Agak ribet memang. Biar apa itu? Satu, ini kan mobil berjalan. Iya. Ingat, anggap ini rumah Oke. yang tiap hari gempa. Bener-bener. Kalau terlalu kaku kayak Iya. beton gitu kayak semen gitu pasti udah Makanya, jadi semua ilmuku tentang dunia rumah hancur lebur, Pak. beda banget ini. Beda jauh. Walaupun memang karena rumah berjalan, Oke. tapi itu a whole new things lah gitu. Oke. Akhirnya aku harus belajar tetap peredam dan insulasi. Insulasi. Karena kan dia tipis ya, nggak kayak dinding beton tebal gini kan. Dia Iya. kan tipis. Jadi setipis ini aku harus pastikan dia nggak kepanasan pas siang. Dan harus memastikan pas ruang ribut, Iya. dia nggak masuk ke dalam. Oke. Nah, ini yang buat pusing. Cuman ini sudah masuk proyek ketiga ya. Alhamdulillah puji Tuhan, Pak, kita sudah lebih pro, Pak. Wih. Jadi ini kedap. Jadi dia udah kedap suara dan kedap suhu. Ini Lebih hening daripada mobil bawaan standar? jauh. Oh jauh. Kaki tambahinnya lumayan tebal soalnya. Oke. Ini jadi tinggi berapa nih kok? Ini tingginya ini dari tanah itu sekitar 2,7 meter. Akhirnya kami nggak bisa ke Bandung di tol MBJ, nggak bisa. Lihat bawah. Nah kalau masuk tol golongan berapa ini jatuhnya? Kayak mungkin kayak mobil box kali, truk gitu lah. Kayak oke. truk gitu. Mobil box ya. Agak repot sih, saya bangun ini kan aku cuma panggil tukang. Awalnya nih curhat dikit lah, kayak panggil Iya, tukang iya. bikin. Habis bikin, dia udah kelar. Ya. Akhirnya aku panggil tukang kedua, tukang bengkel. Tukang bengkel bagian kaki. Dia tuh berantem sama tukang bagian yang bangunan. Karena tukang bangunan bilang, Pak, kita butuh lubang untuk apalah, kan biasa ada pasar-pasar butuh lubang. Iya. Pas dilubangi, dia nggak tahu di bawah tuh ada sesuatu yang kena lubangnya. Tukang yang bengkel ngomong, ini mobilmu udah cacat. Dia bilang, siapa yang bikin lubang? Berantem berdua. Belum kelar. Saya mau bikin listrik, biar dalamnya ada listrik kan kita butuh tim PLN lah. Iya. Orang PLN datang, Pak, kita mau bikin, ini groundingnya gimana Pak? Ya, dia bilang, ya biasa di mana? Kita ke tanah Pak. Tanah Bapak di mana? Kan nggak ada, kan dia grounding kan? Akhirnya tuh kayak error semua. Ya dia groundingnya Kemana ya? kan dia memang ada chassis mobil tuh ada netralnya. Iya betul. Salah pasang. Ataupun tergeser, aku nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya ada insiden di mana mobil kami yang pertama itu satu body penuh listrik. Kesetrum. Jadi kau pegang ini bisa nyetrum. Itu fitur anti maling kali. Betul Pak. Masalahnya aku di dalam. Akhirnya aku kesetrum, 2 kali kesetrum. Nah udahlah itu sih sangat mind blowing. Oke. Berarti kalau dari tinggi ini udah naik ada berapa meter? 1 meter ada? Ada nih, ini ada kan bawaannya ini kan. Ini bawaan normal. Nah kayak gini ini normal. Nah kakinya udah nambah tinggi juga. Nambah lagi. Karena kita kan masuk ke pelosok-pelosok yang biasa Iya. agak jelek kan. Jadi banyak yang harus di-adjust sih. Oke. Kalau dari panjang nambah nggak nih? Panjangnya juga kita tambahin, cuma nggak bisa panjang-panjang amat. Karena ternyata di Indonesia ada regulasi, namanya ODOL. Over Dimension Overload namanya. Iya, Nah, betul. kita harus sesuaikan dengan spesifikasi yang wajib. Karena kita bakal berhubungan juga dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan. Untuk bikin keluarin dia punya dokumen. Oke. Jadi kalau udah jadi begini dokumennya beda lagi ya? Beda lagi, kit-nya diubah, SNK diubah. Oke. Keren. Oh SIM-nya jadi SIM-nya masih normal. Masih A. Dia selama masih SIM A. Tapi kalau udah masuk ke kayak bawa Isuzu Elf, itu mesti B1 sih aku. Oke. Gitu.
Luar biasa nih obrolan bapak-bapak banget ini. Ya, akhirnya untuk pertama kali Bapak Rizky akan bahas tentang otomotif. Pertama kali di channel beliau. Oke, kita bahas yang kelihatan nih kok di Oke. eksterior nih. Tadi kan bahan ini udah dibahas. Betul. Kalau ini apa nih kok? Nah, ini impor, Pak. Apa itu? Aku sempat mau bikin sendiri. Dia punya pintu ini, panel ini loh. Iya. Rupanya susah. Nggak bisa bikin sendiri. Kayak aku mau pakai tukang kusen kan. Oke. Kan kayu sama besi. Iya. Tapi dia berat. Dan dia kan nggak cocok buat gempa. Akhirnya Iya. kita harus impor barang ini dia diimpor. Impor itu pakai jadi. Oke. Jadi bentuknya dari fiber udah di press, tinggal dipasang doang plug and play. Oke, ukuran bawaan apa custom? Custom semua. Jadi ini kita nyesuaiin. Nah, kayak ini kan buat lemari. Nah, kayak gini loh. Wih. Jadi lemariku di luar, Pak. Ini lemari. Nah, ini adalah buat peralatan emergency. Oke. Mobilku kalau ada problem ya kita punya barang-barang ini untuk maintenance semua di sini. Oke. Siap. Kalau ini apa nih kok yang kecil? Nah, rumah Bapak bisa jalan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena rumahku bisa jalan, aku butuh namanya bensin. Pintu tangki. Jadi kalau kali ini kalau nanya orang, aku nanya, mobilmu itu pakai bensin atau solar? Nah, itu. Ini solar ya? Solar. Oke. Nah, Keren. ini adalah kalau untuk meja. Oh, ini meja di outdoor. Anda sedang berada di ruang tamu saya sekarang. Oke. Jadi ini tuh skenarionya adalah hanya kami pakai kalau kami lagi udah jalan, ketemu pantai bagus. Iya. Aku berhenti, Hmm, bikin kopi, duduk, nyantai, lihat pemandangan indah di depan. bener juga. Saya kebayang nih di pinggir pantai. Ini halamannya pindah-pindah halamannya. Oke. Makanya kalau tagline kami adalah rumah kami memang kecil, cuma 1 kali 2 meter. Betul. Tapi halaman kami 2 hektar. Pindah-pindah toh. Pindah-pindah terus, ganti-ganti terus ya. Ganti-ganti terus. Luar biasa. Nah, ini kalau dibuka, ini adalah outputnya AC. AC itu kok. Nah, tebak AC apanya? Yuk. AC bukan AC split kan? Betul, apa? Sesuatu yang sebelum split. Window. AC Betul. window. Ini versi termurah daripada AC split. Ah, Dia kenapa? cuma 1,8 atau 2,8. Iya. Dan dia dinginnya kayak AC split. Setara berapa PK? kalau Ini AC? ini setengah PK. setengah PK. Wih, Dia tuh, dingin. dingin banget. Kita menggigil. Iya, ruangannya kan nggak terlalu gede. Betul. Cuma ada alasan kenapa AC window nggak dipakai lagi di Kenapa? tempat lain. Kenapa? Ribut. Berisik. Betul. Oh. AC split itu memang sengaja biar nggak berisik kan. Iya. Nah, karena dia adalah evaporator dan dia berkondensor jadi satu itu kan, akhirnya kan ribut. Dan netes kemana? Biasanya kan AC window ini suka... Pertanyaan bagus. Ah, gimana? Ternyata keluar air dia. Akhirnya saya buatin selang. Oh, asli gini. Nah, saya juga baru tahu. Oh ya AC-nya keluar air kemana ya? Akhirnya tes ke dalam. Iya. Nah, Sempet dengan banjir dong. Awalnya iya. Anda lagi lihat proses trial and error. Oke. Agak repot memang, Pak. Nah, ini jendela kita juga sama ya. Ini Oke. jendela yang bisa apa sih? Ada kayak gini. Nahan ya. Ini bahannya mika. Oke. Awalnya kita sempat buat kaca. Kenapa? Kayak kaca-kaca mobil kan kita pengen bikin dong. Iya. Cuma rupanya susah dipasang. Oh, kirain takut gempa. Salah satunya juga itu sih. Ya, guncangan. Jadi pakai mika sekarang. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini tangga kita juga tangga yang tipe apa istilah bahasa kerennya sih? apa namanya? folding. Folding leather. bisa dilipat. Nah, awalnya mau bikin yang elektrik, cuman aku tahu biasa elektrik suka ngaco kan, karena error. Daripada di tengah NTT aku rusak, aku pakai yang normal aja. Ini pintu juga sama. Ini pintu harus diimpor. Kenapa? Karena Susah. dia sangat ringan satu, nih, dan dia udah terinsulasi dengan baik. Oh iya. Dan dia tuh punya fitur adalah kelambu yang bisa dibuka seperti ini. Weh, 2 daun ternyata. 2 daun. Keren. Ini bisa dipakai juga buat rumah kan? Iya. Jadi kalau aku lagi tempat camping ground, nah mau nikmati laut, nggak mau kena serangga, tutup aja. Oke. Mau udara masuk lebih banyak. Betul Cocok sekali, banget. Bapak. Dan ini tuh kayak hampir setebal, malah kalau sama ini jadi lebih tebal dari pintu rumah ini. Dan dia Kebayang. ringan, dia ringan banget. Jadi kendala dari bangun rumah berjalan adalah kita ada faktor yang membuat kita tambah ribet, yaitu bobot. Kita bikin rumah nggak pernah mikir tentang bobotnya kan. Iya kalau rumah tapak. Kalau ini kita harus bikin semua, bobotnya gimana. Dan yang paling ribet adalah Apa tuh? distribusi berat. Oh iya, harus tetap dibagi. Karena aku baru ingat, aku pernah bikin satu yang pertama, dia limbung tuh sampai standing, Pak. Karena aku bikin kitchen set tuh di belakang. Iya. Aku pikir kan keren, wah aku udah siapin desainnya bagus nih, udah jadi. Aku lupa ada distribusi berat. Jadi pas mobil jalan dia kayak agak gini gitu. Oh, dongak. Dongak. Lalu pas kiri kanan nggak seimbang, dia Iya. agak miring. Oke. Jadi semua desain kita tuh harus dipikirin counterbalance-nya. Oke. Kalau depanku berat, belakang berat, itu kayak Rumit juga ya? ribet, Pak. Riwah, sumpah.
Kirain asal pasang-pasang ceplok-ceplok jalan. Wah, ini luas sekali. Aku butuh 8 bulan. Untuk yang bikin yang pertama tuh 8 bulan. Bangunin nih. Yang pertama. Oke. Itu pun banyak gagalnya. Oke. Keren. Nah, kalau stripping ini stiker ya? Ya, biar nggak dikira mobil keliling-keliling bank. iya. Dulu di awal kita sempat dikira mobil bank keliling. Jadi, Gimana? aku ada 2 opsi doang. Iya. Satu, orang kira kami tuh jual keliling. Es krim keliling. Es krim keliling. Aku nggak takut. Karena yang datang anak-anak. Iya. Sering di kotak pintu. Es krim, ada, kita mau di kotak pintu. Aku takut cuma dikira mobil bank keliling. Karena yang datang bukan anak-anak. Iya sih. Yang datang sudah berbeda audiensnya. Jadi aku betul. Niatnya juga beda. Betul. Aku sengaja pasang logonya besar-besar. Oh, gitu. Pasang logo YouTube besar-besar. Oke. Aku YouTuber, aku bukan bawa uang keliling. Demi keamanan. Luar biasa. Jadi selain branding ada fungsinya juga ya? Ya, demi keamanan, Pak. Iya. Penting itu. Nah, Nah, di belakang sini ada apa nih, kok? betul. Anda sedang berada di dapur kami sekarang. Dapur? Nah, ini adalah peralatan emergency. Oke. Oke, kayak tangga-tangga, dan ini untuk mobilku tetap berjalan ya. Kita buat tangki bahan bakar cadangan. Oke. Genset sebenarnya tidak perlu-perlu banget karena kami kan ada solar panel. BTW ini full off grid. Jadi kita memang mahal di depan, tapi kami sudah tidak perlu bayar PLN. Oke. Jadi nggak perlu berhenti di suatu tempat buat ngecas gitu? Nggak perlu. Oke. Jadi karena dia bayar matahari bisa. Nah, contoh, sekarang tamu datang dan aku mau menjamu tamuku. Nah, Oke. aku akan mulai dengan buka ini dulu. Nah, Hidrolik ternyata. Baru Wah, mau dibantuin. hidrolik. Nah, bentar aku buatin lampu dulu ya. Ya. Keren nih tetangga. Tuh, pintu belakangnya. Hidrolik seperti ini kayak bagasi mobil, tapi dia dibagi 2 seperti ini. Nah, betul sekali. Jadi ini menjadi meja raksasa buat istriku masak-masak. Kalau dia mau masak. Wow. Atau pas aku lagi mancing dapat ikan, kita masak di sini. Keren. Survival, Pak. Keren. Nah, ini pakai apa nih kalau ini? Nah, barang-barang HPL kayak rumah, Pak. Oh iya. Makanya kami adalah konten-konten otomotif pertama yang di-endorse dengan barang-barang rumah. Wah, baru denger kadang. Ya, kerjasama dengan kayak HPL, PVC board. Nah, itu agak aneh sih. Karena ini gabungan rumah plus mobil. Asli nih. Ini buat barang-barang istri, dapur-dapuran di sini. Wih, lucu banget. Dan ini untuk kita punya kompor-kompor portable. Kita punya peralatan masak pun maka kayak ini imut-imut. Alat makannya nih. Nih kalau alat makan yang kayak gini cocok tetangga kalau buat dibawa pergi-pergi, terutama di camper van kayak gini ya, supaya nggak bunyi kerinting. Ya, nah inilah kompor kami satu-satunya, Pak. Kompor, wih keren amat kompornya nih. Anda lagi sarkas atau ini muji, Pak? Bener ini yang satu tungku gitu kan? Betul, Bapak. Oh. Aku sih pengennya kompor tanam induktif gitu kan keren. Cuman ya beginilah kondisi rumah kita, Pak. Yang kayak gini-gini lebih robust kok. Iya. Pindah-pindah kemana-mana. Gas kan masih kan? Ya, Iya tuh dari belakang. Jadi hanya bisa masak buat 1 orang. 2 lah, maksimal 2 cukup lah. Lebih sih kita agak kesusahan. Kelamaan nunggunya. Ya. Ini tadi saya kira bakal dalam nih tetangga ternyata. Karena aku udah hitung. Kayak peralatanku yang masak tuh ini doang. Yang pertama kami bikin tuh gede. Iya. Bawa banyak bahan makanan. Nggak kepake. Oh iya. Itu juga harus diketahui dulu ya. Ya. Hal kayak gitu kebutuhan kita gitu ya. Betul. Orang kan kalau bangun rumah juga gitu. Nah ini juga di rumah berjalan apalagi karena space-nya terbatas. Betul. Pengennya besar cuma terbatas mau gimana? Nih kalau secara luasan nih biar kebayang. Total luas berapa ini? Saya suka kalimat luas rumah ya. Ini luasnya kalau mode kayak gini itu adalah 1,2 kali 2 meter. 1,2 kali 2? BTW rumah subsidi yang sekarang itu tipe berapa ya? Itu yang 14 meter ya? 14 meter persegi ya? Untungnya di cancel udah. Oh, di cancel. Udah nggak jadi. Setelah kita berisik ya, kita protes sama-sama, akhirnya wacana itu dibatalkan tetangga. Ya, kalau rumah tipe 1 kali 2 ini tipe berapa? Bang? Wah, ini baru lihat saya juga rumah ini. Oke, jadi karena memang sangat sempit, akhirnya kami pakai fitur tambahan, Pak. Apa tuh, Nah, Pak? fitur expand. Jadi dia akan membesar sekitar 30% dari luasnya awal. Wih, Nah, saya kasih foto dulu ya. coba. Oke, ya. Coba kita lihat tetangga. Asli nih. Ini bener sih kalau lagi jalan di daerah ya, kalau nggak ada stiker-stikernya, saya jadi kalau jadi penduduk lokal juga bakal saya kira toko es krim. Karena ceria banget. Sini. Wih.
Ngembang dong. Mekar dong mobilnya. Keren nih kok. Ya, rumah saya melar, Pak. Ternyata sekarang bisa dilebarin kayak gini juga ya. Betul, dan sekarang rumah saya luasnya bertambah, Pak. Bertambah jadi 1,4 kali 2 meter. Udah diapalin. Sedikit lebih mending. Oke. Cuman memang untuk ukuran luas rumah dalamnya memang kecil, Pak. Tapi saya pede dengan halaman saya, Pak. Oh iya. Halaman saya tetap mengalahkan halaman semua orang. Setuju saya. Sekarang kan tetangga online juga mungkin sering nonton video saya juga suka bilang kalau bikin rumah tuh lahannya jangan dihabisin, sisain halamannya atau bikin halaman mau di depan, di tengah atau di belakang. Nah, kalau yang ini mengelilingi rumahnya, Oh bahkan. ya, bahkan halaman saya tuh by request, Pak. Aha. Jadi kalau mood istri lagi suka yang dingin, Oke. saya ganti halaman ke gunung, Pak. Kalau mood istri lagi pengen pantai, saya pindahkan halamannya ke pantai, Pak. Wih. Bahkan saya juga sudah nggak diatur oleh Feng Shui. Oke, gimana Kan tuh? dulu Feng Shui harus ngatur kita ya. Iya, betul. Jendela hadapnya ke barat laut. terus? Saya ngatur dia sekarang. Gimana? Butuhnya gimana buat rezeki bagus. Jadi kalau tahun 2026 rezeki bagus hadap utara, saya pindahkan ke utara, Pak. Jadi rezeki ngikut saya. Wih, gitu. bener juga ini. Itu menghibur saya aja sih. Biar rumah kecilku ya tetap ada harapan lah. Tapi bener loh tetangga. Dan ini jendelanya sekeliling ya. Iya. Sekeliling kendaraan tuh sudah dilengkapi dengan bukaan-bukaan seperti jendela. Apa tadi akrilik ya? Ya betul. Akrilik seperti ini. Di sini juga ada nih. Nanti interior tuh bagi istri saya. Nah, saya Oke. kasih lihat tuh bagian luar. Nah, gimana gua? Ini adalah fitur yang nanti akan dijelaskan oleh istri saya cantik. Oke. Ini adalah di dalam kan ini rumah. Mhm. Rumah berarti ada namanya toilet. Oke. Nah, toilet kalau di rumah biasa jatuhnya ke septic tank. Iya. Di mobil kemana biasanya? Saya kira Langsung. Aku juga pengen gitu. Cuma regulasi nggak boleh. Iya. Akhirnya kita harus punya namanya sebuah tangki penyimpanan. Nah. Ada rumahnya nggak nih dibuka? Septic tank. Oh, nggak ada. Kalau isinya mau di-review bisa. Jangan dong. Ini adalah tangki yang nanti dikeluarin bentuknya itu seperti koper. Oke. Nah, karena dia aman dan nggak ada isi, aku bisa pegang Pak Aman. Berapa liter tuh kok? Katanya sih lupa nih berapa liter, karena aku nggak pernah pakai sumpah. Kenapa aku nggak pernah pakai? Karena di luar negeri sebenarnya ini tuh sesuatu yang sangat standar Eropa banget. Betul. Jadi Pak, ini bahkan bentuknya adalah koper. Kayak koper. Wih, Koper nggak perlu tai. ditantai. Nggak perlu Nah gini, ditantai. nah dia itu nggak bahkan kita nggak perlu ngotorin tangan kita karena dia tuh sudah ada box-boxnya Iya. untuk bersihin. Indonesia belum ada. Oh, oke. Akhirnya kita harus singgah ke toilet terdekat lagi. 2 kali kerja. Makanya pas kita mulai jalan, ini fitur memang ada karena memang kita buat standar Eropa. Oke. Cuman aku bikin MOU. Kesepakatan istri saya. MOU berdua nih. Siapa yang pakai dia yang bersihkan. Oke. Akhirnya kami berdua tidak pernah pakai sampai sekarang. Capek, Pak. Iya. Jadi kalau kami memang mau pup, kami singgah aja ke SPBU atau itu terdekat. Iyalah, itu Capek. lebih mudah ya. 2 kali kerja. Karena sistemnya belum ada tadi tuh ya. Tunggu Indonesia sudah ada infrastrukturnya, barulah mungkin kami nggak upgrade. Oke. Gitu. Keren. Tapi udah disiapin duluan nih di sini. Dan ada hal kedua menarik, Pak. Apa tuh? Saya mau nanya hal lucu sih. Septic tank itu, pup itu kalau ditaruh lama-lama, ada keluar sesuatu nggak? Ya kan ada proses Fermentasi. ya, itu Dan dia pelapukan. bergas kan. Banyak orang yang tidak tahu itu. Jadi pas dia bikin tangki pup di dalam mobil, dia pup di dalamnya dan dia bawa jalan berhari-hari. Iya. Harapannya pulang camping baru dibersihkan. Pas dia mau buka, meledak. Buah. Aduh. Dan pupnya itu kan berjalan kan, dia Iya. cungca, cungca, Iya, cungca. iya. Ya, pas tiba-tiba ada sedikit kebocoran, meledak lah dia. Iya. Saya juga belajarnya dari pengalaman, Pak. Pernah. Untungnya belum. Cuman saya sudah pernah melihat mobil yang meledak dan taiknya mencoba di mana-mana. So, ya itulah prosesnya. Makanya ribet. Makanya aku bilang bikin rumah berjalan tuh, Anda jadi menghafal semua tentang rumah. Jadi even aku nggak ngerti tentang rumah, aku harus belajar tentang septic tank tuh ada loh lubang pembuangan udaranya. Aku tahu juga. Sudah. Ini lemari kita di bagian luar, outdoor. Wih, ada lemari lagi. Yoi. Nah. Tadang. Ini untuk peralatan survival. Jadi untuk set center, Iya. kemudian kayak kursi-kursi untuk camping. Nah, kita pakai di sini. Oke.
Keren, outdoor ya. punya. Jadi fungsional banget nih storage yang di luar nih. Buat nyimpen-nyimpen yang memang diakses di luar. Betul. Itu tadi yang bikin nempel apa kok? Nih, magnet kah? Oh iya. Sistem klip dia. Ya, Ini sama fiber juga. manufakturnya nih. Sama. Dan ini kayak awning lagi kah? Ya, itu dia awning yang untuk menjaga expand ini biar nggak kena air. Ini namanya expanding body. Dan dia cukup spesial karena dia ada expand body tanpa kaki. Oh iya. Kan biasa kan keluar ada ceklek Ada gitu kaki. ya. Nah, Ah. ini tanpa kaki. Ya, kalau yang pakai kaki saya pernah lihat tuh. Banyak yang pakai kaki, betul. Nih ngomong-ngomong mesinnya kok masih yang standar atau Wih, bahasnya mesin sekarang ya. penasaran jadi karena gede banget nih ternyata. Ya, jadi dia punya mesin itu 2000 power cc, diesel turbo, dan dia tuh adiknya Hilux. Jadi kalau orang bilang ada Toyota Hilux double cabin, nah ini adiknya. Ini yang single cabin dan dia pickup. Oke. Harganya tuh yang tipe paling kecil itu cuma 180 juta. Jadi itu adalah Hilux paling murah sebenarnya. Oke, Rangga. Rangga namanya. Tapi mesinnya sama kayak Hilux biasa. Kayaknya dia mirip, malah lebih mirip Innova sih aku. Oh iya. Dia 2GD sih aku. Oh, 2 gear iya. Nah, sengaja aku pakai Toyota karena takutnya di tengah antah berantah aku ada kerusakan butuh spare part lebih gampang. Oh iya. Begitu. Iya sih, merek besar jadi mudah ditemukan apalagi Toyota ya. Jadi buat para brand otomotif ya, beliau sudah mulai ngerti otomotif. Mungkin ada brand dari oli atau brand dari shockbreaker bakal masuk ke beliau bisa juga gitu. Barangkali Toyota produksi lampu-lampu interior bisa. Kita nggak mau teriak. Oke, jadi ini mesinnya mesin Innova, di-tuning lagi atau masih bawaan? Secara bawaan pabrik pastinya dia bikin lebih low. Biasa mobil muatan tuh lebih low gear. Oke. Cuman kalau untuk mesin sengaja aku nggak berani utak-atik. Takutnya kalau ada error nggak bisa diperbaiki. Jadi ini full masih original lah. Kabin depan juga enggak nih ya? Masih Enggak, cuma bawaan? ditambah-tambahin doang kayak tambahin kamera, tambah unit. Ini gitu. endosan gitu. Iya, ya. Buat yang mau masuk lagi masih bisa ada slotnya, Pak. Kita welcome sekali. Oke. Nah, kalau biasa kan kalau di mobil lampu di depan aja. Ini kayak ada lampu lagi nih. Buat Terpaksa karena kami kan parkir ya kadang-kadang. Atau paling sering aku sering aja pasang ini karena aku sering ketemu jalan yang jurang. Jadi jalan sempit, pas belok tuh jurang. Kan Iya. biasa kita cuma tembak ke depan terang. Iya, Karena itu gelap sekali. betul. Nah, aku tambahin ini tuh ke sini. Biar nampak jurangnya di mana gitu. Tambahan penyesuaian berarti. Kalau yang ini apa nih, Kak? Nah, itu namanya exhaust fan. Oke, kecil juga exhaustnya. Ya nggak ada pilihan. Nah, ketemulah ini yang buat, tahu nggak sih yang buat kita PC? Cooler fan. Cooler fan itu, nah ini tuh. Oh alah. Pasang 4 biji tuh sana. Kalau dari depan hampir nggak kelihatan ubahannya, masih Betul. bawaannya semua. Ya, sekarang kita mau lihat dalamnya nih, Kak. Nah, bagian dalam silakan ke bagian istri saya di sana. Oke. Kita lanjut ke interiornya tetangga. Yuk. Kita udah lihat fasad rumahnya, mobilnya. Nah, sekarang kita mau lihat interiornya. Yuk, tetangga, ikutin terus. Permisi, Ci. Silakan masuk. Inilah rumah kita dengan apa adanya. Waduh, ini sih nggak apa adanya, tetangga. Walaupun kompak, tapi isinya kayaknya lengkap nih, Ci. Iya, lumayan lah. Ah. Untuk kebutuhan dasar adalah. Oke, kebutuhan dasar ada apa aja Iya. berarti di sini, Ci? Di sini yang pastinya kita ada lemari. Ini lemari kita untuk kita taruh barang-barang. Naruh barangnya di atas Iya. sini, tetangga. Tapi tunggu dulu, Ci. Sebelum lanjut, saya rada ragu nih. Tinggi ceilingnya berapa nih? Oh iya, si John 170 masih bisa. Masih bisa ya? Oh, saya 174 ngepas. Ya, ngepas banget ya. Berarti ini sekitar 175. Pelan-pelan aja aku. Kejedot ini. Ya kalau yang ini kena. Berarti ini sekitar 175 nih. Iya. Karena saya satu jari lagi kena. Oke, berarti di sini ada lemari-lemari kayak ini berarti living room atau Ini ruang kita keluarga? punya tempat tidur. Ini kita bisa panjangin sampai ke sini. Nah, silahkan. Cakep. Cakep sih. Iya. Berarti tuh kalau di-expand tadi jadi tempat tidur nih. Iya, lumayan lah. Masih berdua masih bisa guling-guling sih. Oke, ini walaupun di mobil rasanya kayak di kamar nih karena banyak unsur kayu dia. Iya. Jadi lebih hangat nih. Oke, ini kasur ukuran berapa, Ci? Ingat nggak, Ci? Ini 18 kali 20 kayaknya bisa deh. Oke, Bisa nggak sih ya? sekitar Apa beda dikit lah? 180 kali 200. Iya. Wih, udah kayak kasur di rumah ini. Tapi bedanya yang ini bisa dilipat. Nah, Ya, benar. coba, Ci, mau saya bantu? Oh, dia pakainya tarik ini. Oke. Nah, bisa dilipat dia. Nah, Nyangkut nanti ya? Oke. Nah, kalau dilipat jadi sofa tempat duduk. yang Ya, nyaman. kalau dilipat jadi sofa dia. Mantap. Ini juga lampunya bikin salfok juga nih. Ternyata Oh, pakai iya. downlight. Iya, pakai downlight. Ah, luar biasa. Dan dia touchscreen.
Oh iya. Hehehe, bisa dimatikan. Iya. Iya. Wih. Bisa smart light juga nggak? Iya, Jadi bisa pakai juga. remote gitu, pakai Remote HP. sih nggak bisa sih. Oh, siapa tahu mau pasang yang bisa canggih pakai HP. Iya. Langsung ke Jajago. Nah, di sini itu tempat kerjanya si John. Oke. Si John kerjanya di sini. Laptop apa semuanya di sini. Pantesan tadi kalau ini meja kerja duduknya di mana? Ternyata kasurnya itu. Iya, ya. harus dimajukan dulu sampai ke sini. Kalau Bener enggak sih. kan nggak muat. Daripada bawa-bawa kursi lagi ya kan? Iya, Ke benar. dalam. Nah, terus misalnya lagi cuaca lagi panas, terus mau beli minuman dingin, tapi Nah. nggak ada warung, nggak ada warung. Iya, kita ada kulkas mini, Oh. mini bar kita ini. Kita ada di sini nih. Nah, ini mini bar kita. Wih, berarti nih kalau mobil nyala dia nyala ya? Iya. Saya kira harus stok es Tapi batu. di sini juga ada listrik sih untuk nyalainnya, yang bisa Oh. nyala 24 jam. Oke, cakep-cakep. Saya kira harus stok es batu gitu, Ci. Es batu sih, ini bisa juga sih kalau kita mau stok. Iya. Berarti ini ada kulkasnya nih. Iya, Nggak- ini dingin banget loh. Biasa kadang sampai beku. Cuma ini lagi dimatikan. Ah. Biasa sampai beku dia. Oke, terus apa lagi nih, Ci, di sini nih? Oh, di sini. Kalau kulkas kan bikin dingin box. Iya. Nah, kalau yang bikin ruangan ini dingin apa, Ci? Oh, Saya ruangan nggak dingin. lihat. Oh, kita ada AC Windows. Oh, nah, ini ini- AC Windows kita nih. Oke, ini yang tadi diceritain sama Iya, Kojon di luar setengah nih. PK. Berarti ini dipakai kalau udah berhenti, Iya. memutuskan untuk Tinggal, bermalam. misalnya kita bermalam di SPBU. Nah, ini kita nyalakan. Mesin mobil nyala nggak? Mesin mobil enggak. Nggak perlu nyala? Kan dia ngecasnya dari matahari atas. Oh, saya pikir harus nyala terus tuh mesin. Itu kan Beda ya? Enggak gitu, beda sih. Oh, oke. Kelistrikan interior beda dengan kelistrikan mobilnya yang buat jalan ya. Iya. Ternyata udah dipisah. Kita udah pisahkan. Yang ini yang Dan hitam ini baterainya kita nih lumayan gede kan. Hmm, Buat ngecas hidupin kulkas sama AC. oke. Nah, kalau air gimana? Air Iya. kita ada wastafel. Oke. Nah, Wih. ini dia wastafel kita. Ngucur loh. Iya, Oh, emang ada pompanya, Ci? ada pompanya. Di mana? Di dalam sini kalau Ada nggak pompa salah. ya? Ada Berarti pompanya. airnya isi ulang berapa kapasitas berapa? 40 liter. 40 liter. Iya. Oke. Di bawah. Cakep nih. Ini segede Iya. wastafel di rumah ya, di toilet-toilet itu. Cuma nggak gampang cari wastafel yang kecil gini nih. Jadi mau cuci tangan udah tinggal gini aja, nyala. Jadi di bawah sini ada penampungannya. Hmm. Nah, penampungannya ini Iya. di sini ada can. Jadi nanti kita buang manual kalau udah penuh. Oh, oke. Jadi nggak langsung ngucur ke tanah nih Iya. air dari sini. Nah, kalau lantainya pakai apa dia, Ci? Kalau nadanya saya kurang tahu. Ini kayak vinil gitu ya, tetangga. Jadi dia motifnya kayak kayu, Ya, tipenya teksturnya empuk kayak banget kayu. sih. Nah, di kanan saya ini apa nih, Ci? Meja? Oh, di kanan. Ini kalau ditutup kelihatannya seperti meja ya. Iya. Tapi kalau dibuka, ini adalah toilet. Lucu banget. Toilet mininya kita. Bentuknya kompak gitu tetangga. Iya. Dan bulat. Keren banget. Tapi tadi Kojun udah cerita kalau ini belum dipakai ya. katanya. Belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai. Soalnya Itu agak tadi susah ya, agak repot susah ya. buangnya. Buangnya. Nah, Iya. kalau ditutup jadi meja dan kita bisa taruh barang-barang di sini. Mantap. Udah kayak di rumah nih, di Iya. dapur rumah modern ya. Iya. Top table-nya pakai marmer gitu, tapi ini HPL nih tetangga. Iya. Ih. Rumah kecil yang lumayan banyak fungsinya ini. Saya bayangin tiap space itu harus multifungsi dia. Iya. Nah, kalau lagi trip gitu, seringnya masak apa beli? Awalnya masak. Tapi perjalanan kan capek banget ya. Iya. Nyetir sampai berjam-jam. Jadi itu kayak aduh, nggak mampu deh. Lama-lama juga ujung-ujungnya beli. Iya, pasti sih ada Iya. waktu-waktu di mana beli itu lebih mendingan beli. Ya, soalnya kita cuma berdua kan. Jadi kan sekalian kita mereview kuliner lokal. Oh iya. Nah. Bener. Masuk akal sih itu. Iya. Nah, kalau di ujung sana apa tuh? Oh Ci? iya, ini amit-amit kalau ada maling kita bisa langsung kabur ke sini. Waduh, Langsung kita lompat ke dalam. Oh, jadi tembus nih. Iya, tembus ke depan. Mungkin kalau Cici lagi capek, mau rebahan dulu ya. Nggak usah berhenti ya. Langsung ke situ. Aku nggak bisa di belakang sih ya. Soalnya kan di belakang ini lumayan goyang ya kalau lagi jalan ya. Oke. Lumayan bikin mabok sih. Oh, jadi kalau lagi jalan justru pada di depan. Ya, lagian aku juga nggak boleh di belakang. Karena si John orangnya itu suka ngantuk kalau nyetir. Jadi Harus diajak ngobrol. Jadi aku sebagai istri harus ngajak ngobrol, suapin dia makan. Waduh, curhat ini. Gimana Kojon?
Iya. Cakep banget nih tetangga. Jadi ini tembusan ya ke Iya, depan tembusan akses tuh. tuh. Nah, ada peralatan Untuk apa lagi di sini? Di sini adalah kita punya kotak-kotak baju kita yang ada di sini. Baru mau nanya, lemari pakaian di mana? Iya, iya. Kita Ternyata- kotakin satu persatu, taruhnya di sini. Kalau kotak-kotak kan aku tinggal ambil ke bawah, ambil barang-barang yang kita butuhkan lebih gampang aja sih. Oh iya benar-benar. Ini tips juga nih tetangga kalau bikin camper van ya, nggak usah bikin lemari permanen yang besar gitu. Kalau camper van-nya gede itu bisa juga bikin lemari sih. Cuma mungkin karena ini space-nya lebih terbatas Oke, ya. jadi ini lebih compact, jadi Iya. dia butuh yang lebih bisa diatur. Sebenarnya ini juga bisa jadikan tempat tidur anak-anak. Oh iya, ini kayak mezanin Iya, nih kalau awal. di rumah nih. Ini di atasnya atap mobil ya nih. Selebar ruangan ini, tapi dia panjangnya ke sana mungkin sekitar 1 meter nih. Masih bisa nyaman banget. Iya. Nah, kalau yang ini kayaknya Rolls Oh, iya. Royce punya kah? Benar. Kita punya lampu yang estetik banget. Tara! Oh. Ini kalau kita bosan malam hari kalau tutup semua ini bisa lihat bintang-bintang. Ah, benar. Saya bayangin kayak mobil Rolls Royce Iya. punya nih. Dan ini saya baru ngeh juga, ternyata di sini ada Oh iya, kelistrikan. panel-panel. Kelistrikan kita semuanya di sini. Ah, berarti ini full semua pakai tenaga matahari gitu. Iya, solar panel kita di atas. Oke. Dan sekarang saya mau ngajak ngobrol lagi nih, kalian berdua nih. Oh, Jadi kita mau ngomongin soal perjalanan dan rumah berjalan ini. Oke. Oke, ikutin terus tetangga ya. Oke tetangga, sekarang kita udah di interiornya ya. Masih bareng Kojon dan Ciriana. Dan kita sekarang mau nanya-nanya soal rumah berjalan nih. Cakep. Langsung aja deh, kenapa akhirnya pilih rumah berjalan daripada rumah tapak? Karena ini solusi paling murah. Iya, solusi paling murah untuk kita yang suka keliling Indonesia tak pulang-pulang. Ah, tak pulang-pulang. Iya. Kalau kita jalan kan karena kangen rumah kan. Pergi Iya. bentar kangen rumah kan. Ya udah biar nggak kangen kita bawa aja rumahnya. Iya juga. Iya. Itu gampang. Pantesan bilang rumah keong. Soalnya gini contoh kan Gimana? dirimu biasa kalau kerja-kerja ada liburan. Anggap kita liburan ke Bali. Betul. Dirimu kan pasti terbang pesawat. Yang pertama ngapain? Cari hotel. Iya. Kedua sewa mobil. mobil, ya. Betul nggak? Ini kan 2 kos nih. Lalu 3 cari makan. Iya. Ini kos traveling paling besar. Aku pernah traveling 1 bulan di Bali dan itu boncos banget. Oh, Kita kayak sewa Hotel, mobil, makan di luar. Makannya. Itu kan paling 1 hari itu bisa habis 1 jutaan. Kalau kita 1 bulan 30 juta, boncos. Iya. Akhirnya aku ngurangin kosnya. Yang hotel jadi 0 karena aku tinggalnya di sini. Iya. Mobilnya jadi 0 karena aku nggak perlu sewa lagi. Iya. Makan jadi sini juga jadi 0, akhirnya jadi murah. Ah. Akhirnya aku punya living cost tuh murah banget dengan jalan-jalan. Tapi kalau orang nanya aku nih, compare John antara tinggal di rumah sama camper van mana lebih murah? Iya. Aku beli Kayaknya camper rumah. van deh. Aku beli rumah kalau diem ya, nggak kalau bergerak. kalau dia nggak bergerak ya. Living cost-nya? Iya, living cost-nya. Oh. Tapi kalau compare tentang jalan, Kalau- ayo kita adu. kalau jalan- Kalau sih, digabungin pengeluaran jalan-jalan, pengeluaran wisata, pengeluaran liburan dengan ya makan segala macam dengan rumah jadi lebih murah ini. Jauh murah. Jauh. Living Aku pernah cost-nya. hitung ini 2 tahun ya BEP, balik modal. Dengan bangun ini. Ah. Emang berapa Karena sih bangun mungkin ini? kita nggak perlu listrik kan dari matahari ya. Terus kita punya air kan tinggal minta di SPBU. Oke, tinggal putar keran. Dan iya sih itu aja ya yang kita nggak perlu bayar listrik. Kalau Memang di rumah kan banyak. kita kan butuh bayar listrik kan. Aku pernah hitung kemarin. Contoh kan aku bangun ini ya. Ini kan modifikasi doang kan 385 juta. Oke. Modifikasinya. Ada banyak orang bilang, wah mahal banget mending beli rumah. Aku bilang beda kebutuhan. Kalau Iya. kebutuhan buat diam aku pilih di rumah. Iya. Cuma karena kami hobi jalan kan. Iya. Jadi aku hitung gampang nih. Anggap hotel rata-rata kan yang paling murah kan di 200 ribu lah. Anggap pukul rata 250 per hari. Jadi 1 bulan aku bisa menghemat 7,5 juta. Hotel doang. Free dong. Iya. Kedua, sewa mobil. Anggap sewa mobil kayak Avanza lah 300. 300 langsung per kunci. hari. Iya. 1 bulan 9 juta. Ini total 2, aku udah hemat sekitar 16 juta. Oke. Betul nggak? Belum plus yang makan. Karena aku udah hitung, 1 bulan bisa hemat sekitar plus apa nggak usah bayar PLN lagi. Aku nggak usah bayar itu, aku 1 bulan bisa hemat sekitar anggap lah ya 15 sampai 20 juta. Setahun sudah hemat 200 juta. Iya. 2 tahun udah balik modal. Iya. Belum lagi outputnya ya? Kalau di konten Iya. Kalau yang di tadi gue konten- cerita itu adalah untuk orang nggak konten loh. Iya. Kalau plus konten, gue balik modal lebih cepat lagi. Oke, berarti sebelumnya kan tinggal di rumah tapak ya. Nah, rumah tapak masih ada tapi Masih kapan terakhir kali pulang? terakhir baru pulang Oh, udah pulang. waktu bulan November Desember Setelah sekian tahun dan Iya. di ultimatum mertua. harus pulang kalau nggak dicoret adik kakak. Waduh. Kita- Sekali trip berapa lama sih? Sekali trip kita bisa setahun. Kalau mulangin istri sendiri nggak mungkin juga ya?
nggak mungkin dia nggak bisa sendiri. Oh iya, dia nggak bisa nih. Iya. Karena konten Jajago tuh viral bukan karena konten bagus, karena istrinya cantik. Nah, dia Wih, thumbnailnya munculin. masuk Ci. Karena ya udah kebiasaan berdua kan. Iya. Jadi kalau dia nggak pulang tuh aneh. Oh, Masa aku 2 bulan tinggalin dia kan nggak mungkin. iya sih. Nah, terus kalau kalian pembagiannya gimana sih kalau kehidupan? Misalnya kan kalau di rumah kan ya suami kerja salah satu kerja atau bisa kerja dua-duanya, nanti ada yang ngurus rumah. Iya. Nah, kalau di sini tuh Sama gimana? saya juga ngurus rumah. Saya setiap hari menyapu, mengepel. Saya juga bisa sih, meskipun ngepelnya itu versi mini ya. Kalau Tapi banyak tetap kan dia juga ngepel, bisa. ruangan cuma 1 meter. Ya bedanya cuma hanya di lap-lap begitu aja. Cepet bersihnya berarti. Iya gampang, jadi nggak perlu terlalu capek. Justru malah dengan ada rumah gini ya, kami tuh belajar tentang mindful living. Istilah tuh kayak Gimana? banyak orang kan pernah dengar katanya sindrom hoarding nggak sih? Hoarding syndrome. Jadi sindrom di mana dia ngumpulin barang-barang di rumahnya Iya. yang belum tentu dipakai, Betul. nggak mau dibuang juga. Iya. Kalau di kita kan nggak bisa. Kita kan punya barang kan terbatas ya. Jadi aku juga nggak bisa beli barang baru dan baju kita juga terbatas. Di awal kita konflik tuh gara-gara ini doang. Iya. Memindahkan mindset dari rumah tapak. Aku bilang sama Riana, kita harus kompromi. Barangmu kau buang, barangku kau buang. Kita jual-jual semuanya. Ambil esensial aja. Oke. Kita komitmen tuh, oke deal. Lalu aku siapin tuh ruang buat dia. Dia lemarinya tuh ada 3 di rumah, 3 ya. Iya 3 lemari. Aku kasih kotak nih, ini dus, cuma ini spasemu. Aku nggak mau tahu gimana caranya, semuanya harus hilang, cuma 1 dus ini. Oh, Waduh. berantem itu, berantem. Harus berkonflik dulu ya. Akhirnya Iya, aku pasti. punya kotakku juga kan. Oke. Ini hanya untuk barang-barang punyaku cuma ada bisa ini. Ah. Dia pancing-pancingku kan, aku kayak diam-diam aku bawa lah, janganlah pancingku masih bagus, ini aku bawa ini kan. Berantem lagi. Kok boleh bawa, aku nggak boleh bawa, aku mau bawa juga. Wah, berantem. Itu udah di jalan padahal. Udah terpaksa jalan karena ada sedikit masalah. Pas aku lagi bangun camper van, aku kira gampang. Iya. Ternyata tengah jalan tuh nggak kelar-kelar. Rumahku terlanjur ku kontrakan dan ada yang kontrak. Oke, udah Udah isi. bayar. Udah isi. Akhirnya aku keluar dari rumahku dengan kondisi aku homeless gitu. Mobilku belum jadi. Kita numpang tinggal di rumahnya mertua dulu. Dan kami tuh belajar ternyata pas kami sibuk berantem itu, aku baru ngeh satu hal itu. Setelah agak lama jalan, baru ada media yang interview kami kan. Dia ngomong kalimat tentang minimalism. Dia bilang kakak ini adalah praktisi minimalism di Indonesia kak. Apa aku bilang? Karena kakak ini dia bilang kan, kakak kan tahu ya di Jepang itu kan kayak ada guru-guru kayak Marie Kondo, Iya. ada genre-genre yang minimalism. Di mana mereka itu ada yang gurunya itu dia tuh bisa pindah apartemen ke apartemen lain hanya dengan bawa 2 koper lah, 2 atau 3 koper. Jadi dia ngomong barang kebutuhanku cuma ada di 2 koper, very minimalis. Nah, aku bilang oh iya ya. Kami tinggalnya di rumah 1 kali 2 meter. Barangku cuma ini. Betul, kami praktisi minimalisme. Padahal awalnya karena itu ya, karena Terpaksa harus juga. ya. Tapi it's a good thing. Akhirnya sekarang kami udah kan jalan 5 tahun ya. Nah, gimana sekarang? Riana tuh belajar tentang cewek tuh sebenarnya Kebutuhannya tuh nggak banyak. Pas Tapi lihat kebiasaan lihat toko-toko lihat apa, barang online. bagus, pengennya beli gitu kan. nggak ada yang peduli juga. Kalau lu Iya. pakai sepatu tuh berkali-kali nggak ada yang peduli. Oke. Cuma semua cuma di sini. Nah akhirnya aku bilang ini tuh sebenarnya hal yang terjadi di banyak tempat, syndrome hoarding namanya. Kayak ya memang numpuk barang nggak dipakai dan sebenarnya itu adalah sebuah bentuk pemborosan. Nah, aku ngomong ke Riana, kita nih genrenya adalah satu, kami sustainable living. Oke. Kenapa sustainable? Karena kita memang off grid. Ini ngomong bodoh nih Pak. Iya. Kiamat pun Mbak, zombie datang, kami tuh hidup. Oh iya. Karena kami bisa lari kemana-mana dengan ini sudah udah running. Ini tuh kayak project di mana kita tuh hidup tanpa bergantung pada peradaban. Luar biasa loh. Ini ngomong lucunya. Mandiri energi, listrik ya kan? Betul. Iya. Nah, mandiri BT pangan belum nih. Pangan, ya kita masih manual lah Pak. Makanya aku bawa pancingan. Oh iya. Kayak kami KNTT tuh aku pancing, dapat cumi aku makan, dapat apa aku makan sama itu Iya. gitu. Berarti sekarang alat pancing masih ada? Masih. Ada, cuma Satu. bawanya nggak bisa banyak. Jadi kami harus kompromi, hobi dia apa. Ah. Contoh dia ada barang-barang yang wajib dia ada, ya aku harus kompromikan. Iya. Ngomong, terusin. Tapi aku bilang makanya yang sustainable dan mindful itu karena kita tuh kadang-kadang take it for granted gitu. Contoh gampang, Misalnya? kita kan ngomong listrik. Iya. Kita tahu di rumah kita tekan tombol, lampu nyala. Iya. Kita lupa berpikir listrik itu dari mana. Aku yang akhirnya harus belajar dari awal bagaimana cara membuat listrik. Ngerti nggak sih? Gitu kayak, oke, aku tekan tombol nggak hidup nih lampunya.
Aku cari wiringnya kemana, Iya. oh ini ke baterai mana, bagaimana dari matahari listrik, aku harus belajar itu dulu. Kedua kayak wastafel, Iya. kan kebiasaan kita mandi tekan tombol ada air, Iya. kita lupa air itu datang dari mana. Hmm. Aku harus siapin tangki air, Iya. akhirnya setiap tetes air itu aku hitung. Oke. Misalnya kayak gosok gigi tuh, kita kan kayak hidupin keran, lo gosok gigi, kerannya buang air terus kan, Iya. di sini nggak bisa, karena aku bilang itu Harus boros. benar-benar Betul. hemat sehemat mungkin lah. Nah, kami belajar lebih mindful. Akhirnya aku merasa kayak, oh, selama itu banyak sumber daya yang aku buang sia-sia ya. Aku kayak merasa kayak, gila selama ini ya, aku hidupin AC nggak aku matikan. Mantap. Woi, Jadi bijak itu- kali aku ya. Tapi itu kalimat yang bagus tadi di awal. Kita nggak menyadari selama ini mungkin kalau kita take it for granted gitu ya, gratis ya, tinggal apa-apa tersedia tanpa Iya. menyadari asalnya dari mana. Jadi makin Debat lama dulu ya. kita lebih mindful satu, kedua kita mulai nggak banyak belanja. Kenapa? Karena nggak bisa. Nah, ngomong-ngomong soal belanja, kalau kalian belanja online pernah nggak sih? Nggak bisa, karena kita selalu pindah-pindah. Nah, Kita iya. cuma hanya bisa Kalau dia kalau di kota cari mall terdekat beli langsung. mau kirim kemana? Iya, kita sering Kurirnya tewas pindah-pindah. ngejarnya. Kalau kalian nunggu kelamaan ya? Kita pernah loh, barang kita sampai hilang. Oh, Misalnya kita udah sampai di kota ini, terus paket kita belum sampai, kelamaan-lamaan jadi hilang. Jadi kayak nggak tahu Yang di parah, mana. karena aku kebiasaan gini. Jadi contoh dia mau pesan barang, Iya. ini barang urgent nih. Oke, kirimkan ke lokasi A. Aku bilang, itu kita akan pergi dalam waktu 2 hari lagi. Iya. Nah, kita setting tuh. Tengah jalan longsor. Eh. Rutenya berubah. Iya. Barang dikirim sana, aku udah hilang kemana. Oh, Nah, kalian- ikhlas. Kelamaan. Iya, biasa selalu gitu. tak pikir ketika kalian tahu akan, oh misalnya 3 hari di sana pesen deh gitu. Pengennya. Nggak bisa deh. Nggak bisa ya kalau Agak gitu gitu. susah. Oke, jadi itu secara nggak langsung bikin kalian lebih mindful juga, nggak numpuk Mindful. barang, nggak belanja-belanja Iya. yang lapar mata gitu. Betul. Benar. Makanya masuk kategori kedua. Satu adalah minimalism, dua adalah frugal living. Asik. Kita hemat. Bajuku terbatas. Dia Oke. cuma ada berapa baju? 20-an lah. 20 baju. Jadi kalau dia beli satu, mesti buang satu. Ngomongin soal tempat tinggal lagi ya, ini kan camper van tapi konteksnya rumah berjalan gitu. Ada pengalaman seru nggak sih ketika kalian menempati camper van ini nih? Seru ya. Yang paling diinget deh. Diketok pintu tiap malam ya. Kadang-kadang gitu ya. Ketok pintu It- iya. itu Kalau lagi di kita mana? nginep Makanya dia- tadi Diana ngomong kan, dia tidur di SPBU kan. Iya. Karena memang kami tiap malam carinya ya cuma SPBU yang Toilet, 24 jam, atau toilet. polsek. Tapi SPBU itu aman sih. Cuma ya banyak penasaran aja main ketok-ketok. Mau dibilang aman sih aman. Cuma kalau di polsek lebih aman lagi. Warga nggak berani masuk. Iya. polisi di sana jagain. Lebih sepi, lebih bisa me time lah. Makanya ini dibuat kedap dan nyaman. Iya. Ini tuh kayak adalah privacy time aku gitu loh. Iya. Iya. Itu yang bikin kita tuh travel bisa long time, bisa sampai Iya. 5-6 tahun karena kita memang enjoy. Ini rumahku, Iya. aku ada rumah gitu loh di sini gitu. Oke, jadi kalian udah apa ya, menempatkan rumah ini sebagai kediaman. Iya. Udah bukan lagi motorhome, bukan Ya, lagi gitu ya. betul sekali. Oke. Kira-kira ada proyeksi dalam waktu berapa lama gitu Apa? akan balik ke mana? Rumah. Pontianak? Oh, ke rumah. Ah, Ke ini pertanyaan rumah. bagus nih. Ini topik aku bahas juga sama Diana nih. Waduh, sorry ya. Enggak, ini harus sama dibahas. topik yang kita bahas. Kalau rumah sih kita masih tetap pulang sih. Karena kan masih orang tua kan masih di sana. Cuman Jadi setahun Diana punya mindset berubah sekarang. iya, cuma aku pulang Pontianak itu lebih kayak ke liburan. Bukan itu rumahku sebenarnya. Oh, jadi kebalik nih. Karena kita kan kebiasaan hidup di jalan kan. Iya, iya. Jadi kalau di rumah paling lama itu 1-2 bulan lah. Itu udah cukup sih bagi aku ya. Terus kayak udah mikir lagi, kapan ya jalan lagi gitu loh. Itu udah kangen. Udah kangen perjalanan. Jadi hidupnya di jalan, bukan di rumah lagi sekarang. Oke. Nah, ngomongin soal ini ya, jenis-jenis rumah. Tadi kita udah bahas ya di depan soal landed house, vertical house, dan ini mobile nih. Ya. Menurut kalian gimana nih? Kans dari living mobile atau mobile house kayak gini? Ini bakal jadi masa depan karena di luar negeri udah jadi tren. Udah jadi bukan tren lagi, Bukan udah lifestyle malah. bahkan rumah mereka full di mobil. Iya, ini udah jadi Iya, gaya hidupnya kan? normal. Jadi karena sana kan mortgage mahal banget, dia Iya. punya rumah-rumah over kan. Bagi mereka lebih make sense tidurnya di mobil. Oke. Tapi mobil mereka besar-besar, kayak Iya. Sprinter itu gede-gede, karena memang jalannya juga gede. Iya, betul. Indonesia butuh waktu ya untuk ke arah itu. Cuma sekarang menurut aku ini masih tahap 1
satu tahap pengenalan camper van sebagai untuk wisata dulu. Nah, sekarang camper van itu udah banyak camping ground di mana-mana. Nah, level kedua adalah orang-orang bikin glamping. Nah, di tengah-tengahnya muncullah camper van. Pengennya pakai mobil aja, tidur di mobil, bisa jalan jauh. Ganti-ganti suasana. Betul, itu buat wisata. Tapi anak-anak Gen Z zaman now udah ngomong, kok aku nggak mau punya rumah, aku pengen kayak Koko, tinggalnya di mobil, udah banyak. Anak-anak Gen Z suka banget. Kenapa? Kenapa? Daripada mereka ngekos, yang mohon maaf mereka parkirnya pulang pergi bisa makan waktu 3 jam, pergi 1 jam, pulang 1 jam gitu kan. Iya. Mending dia parkir di depan kantornya. Betul dong? Iya juga. Terus numpang mandi di kantor gitu. Jadi kau pulang kantor nggak perlu kena macet. Oke, berarti dia Quality pulang, life itu tinggi. pulang ke mobil. Mobil. Mandi di kantor misalnya. Gitu. Di Cina ada gitu. Anak-anak muda tinggal di mobil. Oke. Parkir di kantor mereka. Dan mandi pakai fasilitas kantor atau gym. Gym tuh banyak gratis kan, banyak cabang kan. Iya. Dia bisa mandi di mana-mana. Oh iya. Parkir doang tinggal. Karena sebenarnya kan kita kan hanya butuh tidur, kayak ruangan sebesar apa sih? Iya. Makanya kita akan belajar, lu tuh butuhnya apa? Esensial lu tuh apa? Lu butuh kan rumah seukuran 3 lantai dengan segala komponen yang belum tentu lu butuh. Keren ya tetangga. Iya. Ini bisa jadi point of view baru nih buat yang mungkin mau beli rumah tapi pusing banget, biayanya tinggi, kemudian lokasinya nggak cocok, tapi juga di sisi lain punya pengeluaran rutin yang berupa jalan-jalan, traveling. Oh, ini cocok banget. Nah, cocok banget ya. Betul. Gimana kalau disatukan jadi camper van seperti ini, bisa traveling, bisa punya rumah. Betul. Nanti ada komen. Cuma kan kalian belum punya anak. Kalau punya anak kan mesti gini. Nah, tenang. Di luar negeri sudah sangat banyak contoh Gimana? yang punya anak sayangnya, Iya. bawa anak 2-3 orang, memang tinggal di mobil. Iya. Cuman karena mereka bisa homeschooling ya. Jadi Cuma kan kita di Indonesia kan masih belum Belum. bisa. Ada yang homeschooling. oh ya. Ada. Kenalanku ada yang Bagus. homeschooling. Ya belum nanya lagi sih. Tapi ketika aku lihat dia udah pindah-pindah sekolah, tapi akhirnya memilih homeschooling dan belum pindah lagi. Oh berarti mungkin emang di situ. Ngomongin tentang rumah berjalan dan rumah tapak apa bedanya? Ngomongin tentang tetangga. Gimana? Kan dirimu selalu halo tetangga gitu. Nah, sekarang banyak kasus gak sih rumahnya mas semua udah oke, Iya. tetangganya toksik. Banyak. Itu nggak enak. Kan banyak kan gitu ya. Kita pengen lagi rehab rumah, tetangga nggak terima atau gimana Nah, kan kalau banyak. kita tetangganya kan bisa pilih sendiri. Kalau tetangga kita agak kurang, ya udah kita pindahnya ke pantai kan. Geser gitu. Geser. Kami tuh tidak takut lagi dengan tetangga. Kenapa? Aku yang milih tetangga aku. Oh iya. Aku lagi butuh tetangga, aku pindah ke tempat yang ramai. Oh, iya. Riana lagi bilang, aku mau tetanggaku tuh kerbau. Kami pindah ke tempat yang baik kerbaunya. Gitu. It's fine gitu loh. Itu kita jauh dengan hidup nomaden. Kan namanya nomaden, pindah-pindah. Hidup nomaden buat kita jauh lebih punya banyak pilihan. Berarti ini bisa dikatakan Kojon tidak terikat ya dengan society tertentu dan mungkin ya tadi berakar-berakar seperti itu. Ya, dan happy. Jadi contoh nih kita punya temen tuh jadinya banyak dan lagi happy-happynya. Ya. Kan temen kalau kenal kan pada awal happy. Agak lama udah berteman, ketemu tai-tainya sih ketemu kan. Mulai keluar. Nah, kita nggak sempet itu. Oke. Belum sempet di momen toksik gitu kan. Iya, Kayak iya. kenalan lagi happy-happynya. Iya. Wah, Kita udah nanti kita pindah. berpisah kan. Iya. Ketemu kita beberapa lagi. Jadi itu kita akan kangen-kangenan gitu. Oke. Wah, lagi happy-happynya. Yang gitu. teringat momen-momen happy-nya ya. Betul, kan belum sempat hancurnya. Itu. Menarik. Dan itu happy. Dan ini bisa jadi opsi yang menarik sebenarnya. Menurutku Dengan mesti kondisi. dicoba. Iya. Minimal sekali seumur hidup lah. Lu pernah coba deh. Cocok silakan, nggak cocok nggak apa-apa. Tapi at least lu punya satu buah pandangan baru. Oh, ada loh lifestyle gini gitu. Ada pilihan lain loh gitu. Oke. Dan sekarang kalau mau nyoba nggak mesti bangun kan? Bisa sewa dulu Jangan kan? bangun, mampus kau. Nah, pasti banyak masalah. Kan Mending bisa nyewa, sewa, udah iya. banyak. Coba dulu Udah sewa banyak. ya. Sewa di Bogor banyak, di Bandung Di banyak, di Bali Bali juga banyak. Ketik aja sewa camper van banyak. Itu banyak banget. Oke, siapa tahu mau dapat pengalaman baru sebelum nyemplung ya, kayak bisa sewa dulu nih. Sewa dulu banyak. Kayak kita udah ngobrol panjang lebar nih kok soal camper van ini, soal filosofi hidup berpindah-pindah, nomaden tadi udah disebut juga, dan sejujurnya saya dapat banyak insight nih dari Kojon dan Tertarik Ciriana nih. Anda kan? Apa-apa? Aku mau Mempertimbangkan. tahu pas kami ngobrol gini, ada sesuatu apa lo dapet tek gitu? Yang tek gitu. Sebenarnya sih cocok, saya juga suka traveling. Cakep. Nah, cuma ada sangkutannya tuh, Apa? keluarga itu. Iya. Nah, bukan keluarga besar ya, tapi kayak anak-anak nanti sekolah gimana, hal-hal kayak gitu sih. Belum familiar soal sama itu. Homeschooling. Betul. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Apa ada rencana ganti yang lebih besar? Ada. 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 Dalam waktu dekat? Mungkin ya.
Nanti kalau kalian mau tahu lebih detail, kalian boleh gabung di membershipnya di Rizky Abadi. Ada membership. Kita akan spill tentang Atau bisa langsung follow Jajago Keliling Indonesia ya. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Nggak saya taruh di deskripsi juga, kalian udah sering nongol lah pasti konten-kontennya. Tapi ini di channelmu ada membership nggak sih? Belum ada. Bikin lah. Jadi kalau kalian mau lihat behind the scene di back layar, kalian boleh klik membership. Nanti Bapak akan meng-spill suka dukanya di back layar. Ajarin ya membershipnya. Oke deh, kayaknya kita udah pamit nih, udah selesai kita obrolannya, dan nanti kita mau ngobrol di balik layar soal membership. Nggak, buat tetangga online yang mau nanya-nanya langsung tulis di deskripsi, nanti kita akan spill semua jawaban-jawabannya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Wow, jatuh pelang saya. Itu tiap ada calon konsumen di listing Itu nanti. ada kameramen yang bisa suruh aja yang dia follow up aja gitu. Weh, Bentar, mohon maaf.